Halo semuanya, kelompok kami mengangkat topik pengolahan sampah rumah tangga berbasis perilaku masyarakat. Menurut data galapos.id, Indonesia menghasilkan lebih dari 24 juta ton sampah pada tahun 2024, dan sekitar setengahnya belum terkelola dengan baik. Sebagian besar berasal dari rumah tangga. Untuk menjawab permasalahan ini, kami menggunakan Pre-Simple Web Framework dari Belvis. Kami melakukan observasi, wawancara, studi literatur, lalu mengembangkan wireframe dan prototipe aplikasi yang membantu masyarakat memilah sampah dengan mudah. Fokus riset kami adalah masyarakat di usia 19 sampai 40 tahun di sekitar Telkom University. Nah, harapan kami solusi ini akan membangun kebiasaan baru dalam mengolah sampah yang berdampak nyata bagi lingkungan masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan predisposition. Predisposition merupakan asumsi awal yang dimiliki sebelum melakukan riset formal. Hal ini diyakini sebagai kebenaran. Jadi kelompok kami telah membuat 5 predisposition. Predisposition yang pertama, masyarakat terbiasa dengan pola pikir kumpul, angkut, buang, sehingga tidak ada kesadaran untuk menerapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, recycle. Kemudian predisposition yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan minimnya tempat yang menampung sampah terpilah. Kemudian predisposition ketiga, meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan kemampuan sistem pengelolaan. Kemudian predisposition keempat, kebiasaan membuang sampah tanpa memilah atau langsung dibuang menjadi satu. Kemudian predisposition kelima, gaya hidup konsumtif seperti menggunakan kantong plastik sekali pakai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan bagian pelaksanaan desain research yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Salsabila Jovita Ahmad dengan NIM 1030-32-3042. Pada tahap pelaksanaan ini, kelompok kami memulai dengan menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan fokus penelitian, yaitu mengenai perilaku masyarakat dalam mengelola sampah di sekitar Telkom University. Setelah itu, setiap anggota melakukan wawancara langsung dengan partisipan yang telah dipilih sesuai dengan kriteria seperti mahasiswa, warga sekitar, hingga pekerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan sampah. Salah satu contoh dari wawancara yaitu dengan Pak Deden. Pak Deden ini adalah seorang satpam kompleks di Permata Buah Batu berusia 55 tahun. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sistem pembuangan sampah di lingkungan tempat beliau bekerja hanya dilakukan 1 hingga 2 kali dalam seminggu dan masih sangat bergantung pada petugas kebersihan. Menurut Pak Deden, pengelolaan sampah seharusnya memang dilakukan secara mandiri, tetapi kenyataannya belum terrealisasi karena kurangnya kesadaran dan fasilitas pendukung. Nah, dari hasil tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem angkut sampah yang belum terbiasa dengan pengelolaan sendiri. Selain itu, muncul juga kesadaran bahwa diperlukan sebuah solusi digital yang mampu membantu masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle secara lebih praktis dan berkelanjutan. Jadi, melalui tahap pelaksanaan ini, kami tidak hanya mendapat data observasi yang lebih konkret, tetapi juga memahami akar permasalahan yang bisa menjadi dasar untuk merancang solusi desain dengan lebih tepat sasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai laporan interpretasi statement dan design opportunities. Jadi di sini ada observation statement. Pada tahap ini kami menemukan ada 3 masalah utama. Yang pertama adalah masyarakat masih punya pola pikir kumpul angkut buang. Yang kedua, kesadaran 3R ada tapi tidak diterapkan. Dan yang ketiga, volume sampah terus meningkat. Selanjutnya, kami ada di insight statement. Insight utamanya adalah masyarakat bukan kurang tahu tapi kurang rasa kepemilikan terhadap sampah. Mereka merasa pengelolaan sampah tugas petugas karena sudah bayar iuran. Nah, selanjutnya itu ke bagian big goals dan do goals. Nah, orang itu ingin hidup bersih, tapi maunya ingin yang praktis dan butuh dukungan supaya merasa mampu dan terhubung dengan komunitas. Dan yang terakhir itu di sini design opportunities. Jadi ada 3 solusi pertama. Yang pertama reward dan penjadwal untuk peningkatan rasa kepemilikan, yang kedua fitur scan dan short, dan yang ketiga fitur komunitas untuk kolaborasi menjaga lingkungan. Sekian. Design opportunities digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Caranya adalah menjembatani kesenjangan aksi dengan panduan praktis. Insight terkaitnya, masyarakat tahu memilah sampah itu penting, tapi tidak tahu bagaimana caranya atau merasa repot saat harus melakukannya. Konsep solusi, fitur asisten pilah cerdas di aplikasi. Pengguna bisa memindai sampah dengan kamera lalu mendapatkan panduan singkat dan edukasi mikro, seperti video atau infografis singkat. Yang kedua, membangun rasa tanggung jawab kolektif.
Insight terkait, masyarakat masih bergantung pada petugas kebersihan dan tidak merasa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap sampah. Fitur komunitas lingkungan dalam aplikasi. Pengguna bisa melapor, ikut tantangan kebersihan, dan melihat progres komunitas. Misalnya, leaderboard, RT atau RW lingkungan sekitar. Baik, saya akan menjelaskan bagian konsep dan rencana pengujian konsep dari hasil desain research yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil wawancara minggu sebelumnya, salah satunya dengan Pak Deden, kami menemukan bahwa masyarakat masih bergantung pada petugas kebersihan yang belum terbiasa mengelola sampah secara mandiri. Dari situ kami melihat peluang untuk menghadirkan solusi digital yang bisa membantu masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Maka dari itu, kami akan merancang sebuah website pengelolaan sampah dengan 4 fitur utama. Yang pertama adalah asisten pilah otomatis yang membantu pengguna memilah sampah dengan mengunggah foto dan menerima instruksi dengan cepat. Yang kedua, marketplace sampah, yaitu tempat untuk jual beli barang daur ulang seperti botol atau kardus. Lalu yang ketiga ada Recycle Inspiration Hub yang berisi ide kreatif dalam pengelolaan sampah. Dan yang keempat adalah jadwal penjemputan sampah agar pembuangan lebih teratur. Untuk menguji konsep ini, kami menggunakan platform MES yang terhubung dengan prototype website. Pengguna akan diminta menyelesaikan beberapa tugas seperti mencari fitur, mengunggah foto, dan menjual sampah. Hasil dari MES akan menunjukkan seberapa mudah website ini digunakan dan bagaimana yang perlu diperbaiki. Konsep website ini merupakan pengembangan dari hasil riset minggu kedua hingga ke-6, di mana kami menemukan perlunya sistem digital yang praktis, edukatif, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Jadi, website ini menjadi bentuk penerapan hasil riset kami dalam solusi nyata yang bisa membantu masyarakat mengelola sampah dengan lebih mudah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.